Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama yaitu saham Lande, yang kedua saham Timas, yang ketiga saham SAMF, dan yang terakhir yaitu saham Bell. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Lande. Saham Lande hari ini naik ya signifikan 33,78% ya di harga 99. Bagaimana dengan prospek saham Lande ke depannya? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ke atas ya. Sudah memasuki angka 20, artinya saham Lande ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah crossline ke atas ya dan didukung dengan volume hijau ya. Itu artinya saham Lande ini sudah dikuasai oleh para buyer ya. Untuk indikator SMA-nya ya, Simple Moving Average ini, kita lihat selama berada di SMA 50, saham Lande ini masih membentuk downtrend ya, yang warna merah ini ya, SMA 50-nya. Tetapi hari ini saham Lande berada di atas SMA 50, itu artinya saham Lande menunjukkan tanda-tanda bullish ya, atau uptrend. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham Lande ini ya. Untuk support ya, yang pertama yaitu di 95. Ini merupakan area golden ratio-nya ya, yang hari ini mampu di breakout oleh saham Lande. Kita lihat ya di perdagangan sebelumnya, historinya, di tanggal 8 April sampai 13 April ya 2022, saham Lande tidak mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya, dan akhirnya saham ini downtrend ke bawah ya, dan menyentuh support terbawahnya yaitu 71. Setelah itu saham ini rebound kembali ya, dan hari ini mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya. Seperti yang teman-teman tahu, apabila suatu saham breakout ya di area golden ratio-nya dan mampu bertahan di area golden ratio-nya, itu artinya saham ini berpeluang ya untuk balik arah. Seandainya di perdagangan berikutnya saham Lande tidak mampu untuk bertahan ya di area golden ratio-nya, itu artinya teman-teman hati-hati ya. Saham Lande memberikan tanda-tanda downtrend pendek lagi ya, dan silakan menunggu di support-support berikutnya. Untuk support kedua ya, yaitu di 87, support ketiga yaitu di 80. Untuk resisten ya, yang pertama di 105 dan yang kedua yaitu di 118. Untuk teman-teman ya yang trading di saham Lande ini, apabila sudah masuk tadi ya, seandainya perdagangan berikutnya dia naik lagi dan masih bertahan di area golden ratio-nya, silakan nambah muatan lagi ya. Oke, kalau dilihat dari semua indikatornya ya, mulai dari stokastiknya mendukung ya, MACD-nya juga mendukung, Simple Moving Average 50-nya juga mendukung ya, sudah berada di atas SMA 50-nya, itu artinya saham ini memberikan tanda-tanda bullish ya, atau uptrend. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Lande. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Temas. Saham Temas hari ini naik ya 14,94% di harga 2000. Bagaimana dengan prospek saham Temas? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya mendukung ya, sudah crossline ke atas. Itu artinya saham ini berpotensi untuk rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah crossline ya, didukung dengan volume hijau ya, yang semakin hari semakin naik. Itu artinya saham ini dikuasai oleh para buyer ya. Kalau dilihat dari SMA-nya ya, Simple Moving Average-nya yang 50, ini yang merah ini, saham Temas ini sudah berada di atas SMA 50-nya ya. Itu artinya saham ini memberikan tanda-tanda uptrend ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham Temas ini ya. Untuk support ya, yang pertama yaitu di 1870. Ini area tengah Fibonacci retracement ya. Yang kedua yaitu di 1705
dan yang ketiga yaitu di 1500. Ini area dasarnya ya. Saham Temas ini downtrend pendek ya dari harga tertingginya yaitu di 7 Februari 2022 ya. Setelah itu turun ke bawah dan menyentuh support 1500 dan akhirnya rebound ya secara perlahan. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 2035. 2035 ini merupakan area golden rasionya saham Temas ya. Kalau kita lihat dari 11 Maret sampai 15 Maret ya 2022, saham Temas tidak mampu ya untuk breakout di area golden rasionya ya. Seandainya ke depannya saham Temas ini ya, perdagangan berikutnya mampu untuk breakout di area golden rasionya, saham Temas ini berpotensi ya untuk balik arah ya. Karena 0,618 ini merupakan area golden rasionya ya, yaitu di harga 2035. Apabila suatu saham mampu ya untuk breakout dan bertahan di area golden rasionya, saham Temas berpotensi ya untuk balik arah. Untuk resisten ya yang kedua yaitu 2270 dan yang ketiga yaitu di 2565. Ini merupakan resisten harga tertingginya ya, yaitu yang seperti yang saya sampaikan tadi di 7 Februari 2022. Oke, untuk teman-teman yang trading di saham Temas ini untuk memperhatikan support dan resistennya ya. Dan apabila mampu perdagangan berikutnya breakout, silakan masuk secara bertahap. Apabila teman-teman sudah masuk di perdagangan sebelumnya, silakan simpan dulu ya sampai saham Temas ini memberikan tanda-tanda turun ya atau koreksi, baru silakan teman-teman TP. Nanti teman-teman perhatikan saja SMA 5 dan 10-nya ini ya. SMA 5-nya ini ya yang berwarna biru, yang untuk SMA 10-nya yaitu yang berwarna hitam ya. Apabila SMA 5-nya ya mampu golden cross ya di SMA 10-nya, itu artinya saham ini berpotensi untuk bullish ya. Tapi tenang saja, sudah berada di atas SMA 50 artinya saham ini memberikan tanda-tanda bullish ya. Oke, kalau kita satukan semua indikatornya mulai dari stokastik, MACD dengan SMA 50-nya, ini artinya saham Temas ini layak ya untuk dibeli. Sekian ya pandangan saya tentang saham Temas. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham SAMF. Saham SAMF hari ini naik ya 12,68% di harga 800. Bagaimana dengan prospek saham SAMF? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas ya, sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, sudah korslen ke atas juga ya, didukung dengan volume hijau. Itu artinya dikuasai oleh para buyer ya. Kalau dilihat dari indikator SMA-nya, saham SAMF ini sudah menunjukkan tanda-tanda uptrend ya, karena dia sudah melewati SMA 50-nya ya di perdagangan kemarin. Kita lihat historinya ya, apabila saham ini berada di atas SMA 50 ya, saham ini memberikan tanda-tanda uptrend ya, ini contohnya. Tetapi setelah melewati SMA 50-nya, saham SAMF ini turun kembali ya, membentuk downtrend. Dan di perdagangan kemarin, saham SAMF ini mampu ya, melewati SMA 50, itu artinya saham ini berpotensi ya untuk uptrend. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham SAMF ini. Untuk support ya 730 yang pertama, yang kedua yaitu di 515 ya. Untuk resisten ya yang pertama yaitu di 865, ini resisten yang terdekat ya. Semoga saja kedepannya mampu untuk di breakout ya. Dan yang kedua yaitu 970 dan yang ketiga yaitu 1080. Ini merupakan area golden rasionya ya. Apabila saham ini mampu untuk breakout di area ini, saham ini berpotensi ya untuk balik arah. Tetapi selama masih berada di bawah area golden rasionya ya, saham ini masih berpeluang untuk koreksi ya, secara teori. Tapi kalau teman-teman gaya tradingnya swing, silahkan ditahan ya, sampai menunggu tanda-tanda koreksi balik ya. Tetapi selama masih menunjukkan tanda-tanda fase naik, jangan dijual dulu. Karena kalau dilihat dari indikatornya semuanya mendukung ya, mulai dari stokastik, MACD,
maupun SMA 50-nya ya. Semuanya sangat mendukung. Tetapi apabila menunjukkan tanda-tanda koreksi ya, silakan teman-teman TP dulu ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham SAMF ini. Kita langsung saja lanjut ke saham yang terakhir, yaitu saham BEL. Saham BEL hari ini naik 11,96% di harga 103. Bagaimana dengan prospek saham BEL? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korsen ke bawah ya, itu artinya teman-teman hati-hati ya secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau ya, yang semakin hari semakin tinggi. Ini artinya para buyer selalu masuk ya di saham BEL ini beberapa perdagangan terakhir. Kalau dilihat dari indikator simple moving average-nya ya, saham BEL ini sudah mampu ya melewati SMA 50-nya, dan SMA 5 dan SMA 10-nya juga sudah mampu ya untuk cross di SMA 50-nya. Itu artinya saham BEL ini berpotensi ya untuk uptrend. Kalau kita lihat ya, selama masih berada di SMA 50-nya, saham BEL ini menunjukkan tanda-tanda downtrend ya. Tapi ini kita lihat ya, garis ini dia berada di bawah grafik ya, itu artinya saham BEL ini lagi uptrend ya. Setelah itu melewati garis 50 ya, sekitar tanggal 9 Desember 2021, saham ini melewati SMA 50-nya dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda downtrend walaupun mencoba ya di tanggal 17 Januari 2022, tapi tidak mampu ya untuk melewati SMA 50. Akhirnya downtrendnya berlanjut ya, cukup dalam ya. Dan di perdagangan sekitar 19 April ya 2022, saham BEL ini mampu ya untuk melewati SMA 50-nya ya. Dan akhirnya saham ini menunjukkan tanda-tanda sinyal rebound ya. Kita tentukan dulu support dan resistennya saham BEL ini. Untuk support ya, yang pertama yaitu di harga 100, dan yang kedua yaitu 56, yaitu lembah terakhirnya ya. Untuk resisten yang pertama yaitu 134 ya, ini merupakan resisten golden rasionya ya. Apabila saham BEL ini berikutnya mampu ya untuk breakout di area golden rasionya, saham ini berpeluang ya atau berpotensi untuk balik arah. Apalagi mampu ya bertahan di area golden rasionya, itu sangat bagus ya. Seandainya mampu bertahan ya, silakan teman-teman masuk lagi ya. Yang belum masuk tapi yang sudah masuk, silakan tahan ya sampai cuannya maksimal. Apabila sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi, silakan teman-teman TP ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk resisten kedua yaitu di 157, dan yang ketiga yaitu 181. Untuk teman-teman yang suka trading scalping ya atau harian, gunakan saja SMA 5 dan SMA 10 ini ya. Apabila dia sudah korsen ke atas, sudah saling bersilang ya, silakan teman-teman masuk ya. Apabila berikutnya SMA 5 ini mampu ya untuk menyilang SMA 10 ke bawah, silakan teman-teman TP saja dulu dan menunggu persilangan berikutnya ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BEL ini. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.